Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian masalah programmingnya dengan menggunakan Microsoft Excel Solver. Jadi apabila Anda belum mempunyai atau kesulitan dalam menginstal PLM, maka kita bisa menggunakan Microsoft Excel Solver untuk menyelesaikan masalah-masalah programmingnya dengan aplikasi gitu ya dan program. Nah, kita langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Jadi Microsoft Excel sendiri ini ada yang harus di add-ins-nya harus dipasang, harus diinstal terlebih dahulu karena apabila tidak diinstal add-ins-nya maka tidak akan bisa menggunakan Excel. Caranya dengan masuk ke menu file, kemudian sini ada option, pilihnya add-ins. Dan nanti di sini ada Microsoft Excel add-ins gitu ya. Nah, di sini ada Excel add-ins-nya, kita pilih Go. Dan di sini ada Solver add-in yang kita pilih. Checklist ya, pastikan ada checklist, kemudian diklik. Oke. Dan nanti akan muncul di tab data paling ujung kanan. Ada Solver ini tandanya kalau add-ins telah terpasang. Gitu. Nah, untuk contoh kita akan menggunakan soal yang contoh 4.1 ini ya, menggunakan Z sama dengan negatif X1 dikurangin 2X2 tambah X dikurangi X dikurangi X ya, dengan pembatas atau kendalanya seperti ini gitu ya. Ini soal yang dijadikan juga. Nah, untuk soal ini akan kita selesaikan dengan Microsoft Excel, dan sebelumnya kita bisa membuat terlebih dahulu Microsoft Excel nih, begitu ya. Jadi dalam bentuk ya, bukan contoh 4.1 ya, tapi contoh satu pada apa namanya PowerPoint yang diberikan pada e-learning kita ya, contoh satu yaitu suatu tempat parkir luasnya 120 meter persegi untuk parkir ini dan seterusnya. Kita sudah membuat bentuk tabelnya. Nah, bentuk tabel ini meskipun tidak diperlukan pada perhitungan metode sinteks manual atau dengan tangan tanpa program, tapi ini pembuatan tabel sangat berguna ketika kita ingin menghitung menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita akan menggunakan tabel ini dalam Microsoft Excel. Kita buatlah, anggaplah kalian sudah bisa membuat tabelnya. Selesaikan dengan Microsoft Excel. Di sini ada jumlah modul, jumlah motornya, kemarin ini 15, jadi luas yang diperlukan untuk sebuah mobil seperti kita baca dari soalnya, sebuah mobil adalah 10 meter persegi dan untuk motor adalah 2 meter persegi. Sementara banyaknya unit ini, mobil dan motor itu dibatasi, tidak boleh melebihi 20 unit. Gitu. Sehingga kita jumlahan dari jumlah mobil dan jumlah motor. Kalau kita misalkan jumlah mobil X dan jumlah motor itu Y, maka penjumlahan X tambah Y itu harus kurang dari. Nah, karena penjumlahan X tambah Y kurang dari 30, seperti nama matematika ini, otomatis koefisien dari X-nya itu 1. Sehingga di sini dibuat tambahnya koefisiennya masing-masing 1.
Nah, tabel ini kemudian akan kita buat biaya yang ingin dimaksimumkan. Biayanya kita tahu untuk parkir mobil itu 3.000 berdasarkan sekarang. Dan untuk parkir motor itu 2.000 gitu ya. Nah, untuk solusi sementaranya kita simpan di sini satu mobil dan satu motor gitu. Ini solusi sementaranya. Nantinya banyaknya ini akan berubah dengan penggunaan Excel solver tadi. Nah, kemudian kita akan sesuaikan di sini kan tandanya kurang dari sama dengan gitu ya. Ini ya, kurang dari sama dengan 120 gitu sesuai dengan reporternya. Dan yang ini kurang dari sama dengan 20 ya. Oke. Nah, begini. Nah, sekarang kita akan buat perhitungannya. Kita kan akan menghitung berarti jumlah luas mobil ini dikalikan solusinya ada berapa mobil gitu ya, ini akan dikalikan ditambah luas motor dikalikan jumlah banyaknya motor kemudian jumlahkan dengan yang mobil perhitungan mobil tadi dan hasilnya itu harus kurang dari 120. Sehingga di sini kita akan menggunakan fungsi sum product saja. Apa yang di sum product? Sum product adalah garis ini. Gunakan titik koma atau koma dengan baris ini. Jadi artinya 10 kali 1 ditambahkan 2 kali 1. Tergantung solusinya ini mau berapa. Ini nanti akan berubah. Nah, kita titik kurung di enter hasilnya ada 12 ya. 10 kali 1, 10 ditambah 2 kali 1. 2, 3, 2. Ini juga sama, kita gunakan sum product tadi. Kalau mau di drag ditarik boleh, tapi ingat harus menggunakan dolar ya. Ini. Oke, ini kan baru jumlah, sedangkan biayanya juga sama, kita harus mengalihkan banyaknya mobil dari solusi dengan biaya parkirnya. Jadi kita harus menggunakan juga sama sum product juga. Sum product dari yang 3.000 dan 2.000 ini dengan hasilnya adalah 3.000. Oke, nah sekarang kita sudah siap untuk menggunakan salah solvernya. Ya. Jadi 5.000 ini akan menjadi solusi, ya. Ini akan menjadi solusi. Solusi yang ini adalah banyaknya mobil, dan ini adalah banyaknya motor, sedangkan ini adalah solusi dari biayanya. Nah, kita sorot di kursor biayanya karena di sini yang akan menjadi alat ukurnya biayanya. Kita masuk ke tab data, pilih tab solver, kemudian set objektifnya adalah tadi biaya yang ini diturunkan. Gitu. Kemudian ini mau dimaksimumkan atau mau diminimumkan. Di sini kan kita ingin memaksimumkan biaya pendatangan parkir, maka pilih maksimum. By changing variable cell, ini kita akan dengan mengubah sel mana, gitu. Sel ini akan berubah. Solusi ini akan berubah. Kita lock gitu ya solusi ini. Kemudian subject to constraints, artinya ada
kendala mana yang harus diperhitungkan. Ini kita add kendala yang harus diperhitungkan adalah ada dua. Yang pertama kendala yang ini ya, apalagi banyaknya unit. Tapi ini kan sudah dibuat, sudah kita kalikan dengan solusi. Ini kita pilih yang ini. Ini masuk sebagai cell reference, harus kurang dari atau sama dengan dari constraint-nya, yaitu yang 120 dan lebih. Jadi kita lihat yang ini adalah cell reference, kurang dari sama dengan, ini sesuaikan ya, kalau lebih dari sama dengan maka ini pilih lebih dari, kalau sama dengan pilih sama dengan. Constraint-nya kita pilih yang ini 120 dan 20. Kemudian kita play. Sudah muncul constraint-nya, pastikan ini di checklist, baikkan constraint variable non negatif, kemudian pastikan ini dipilih syntax sampai punya problem. Setelah dipastikan selesai, kalau constraint-nya masih ada, ya tinggal dimasukkan lagi. Sudah selesai, kita klik save. Ini akan berubah, asalnya solusi 1 dan ini 5000, ini akan berubah. So, terjadi kesalahan tadi di sini yang karena saya terlalu banyak masuk, ininya terganti ya, jadi sama dengan harusnya ini adalah kembali sekarang sedangkan untuk konsentrasi sesuai dengan pastikan checklist. So kita solusinya kami dapat, kita bisa gunakan offline reports gitu ya, hasil laporan. Dan juga tidak masalah. Ini di sini kita sudah mendapatkan solusinya, artinya 10 mobil dan 10 motor dengan keuntungan yang biaya parkirnya adalah 50.000. Intinya ini mengabaikan beberapa hal, diantaranya mobil dan motor bisa keluar masuknya dan kalau keluar bisa diisi. Karena itu bahwa ini dalam satu hari itu hanya mengisi untuk dan simulator dan biaya simulator itu untuk menggunakan aksesatornya. Jadi silakan apabila ingin mengerjakan contoh satu tentunya bisa digunakan juga aksesatornya. Juga di sini biayanya diisi sebagai Z, begitu ini Z-nya. Ini variabel X1, X2, X3 dan seterusnya. Ini bentuknya benar. Oke, seperti itu untuk penggunaan Excel Server. Silahkan untuk contoh 41 kita coba sendiri, kita didiskusikan di terima kasih.